Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pekalongan, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Pekalongan, serta para tamu undangan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang bahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di acara ini, di mana saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Variasi Bahasa dalam Tuturan Spontanitas Mahasiswa Semester 6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan memotivasi bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, variasi bahasa merupakan bahasa pokok dalam studi sosiolinguistik. Terjadinya keragaman bahasa bukan hanya disebabkan oleh penutur yang tidak homogen, tetapi karena kegiatan sosial dalam masyarakat yang beragam. Rida Laksana dalam buku Khair tahun 2010 halaman 61 mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang ilmu linguistik yang menjelaskan tentang ciri-ciri variasi bahasa. Dalam bukunya Khair tahun 2010 halaman 62 membagi variasi bahasa menjadi dua pandangan. Yang pertama, variasi bahasa dilihat dari akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Dan yang kedua, variasi bahasa sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi di dalam masyarakat sosial. Variasi bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi dalam kegiatan masyarakat sosial. Seperti halnya yang terjadi di lingkungan kampus. Di lingkungan mahasiswa akan terdapat berbagai bahasa atau berbagai pilihan kata, karena dalam lingkungan kampus itu terdapat masing-masing daerah. Dalam masing-masing daerah itu memiliki ciri-ciri bahasa masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari bahasa spontanitas mahasiswa yang terjadi tanpa kesengajaan di lingkungan jam pelajaran perkuliahan. Hadirin yang berbahagia, sesuatu yang menarik dari variasi bahasa ini adalah beragamnya bahasa yang ada di setiap daerah, apalagi dalam lingkungan kampus. Variasi bahasa yang terjadi dalam interaksi mahasiswa itu sangat banyak. Variasi bahasa tersebut terjadi tanpa sengaja ketika mahasiswa berkomunikasi kepada mahasiswa lain menggunakan bahasa. Tanpa disadari, kevariasian bahasa tersebut menjadi salah satu bukti bahwa bahasa bersifat kompleks. Hal itu yang menjadi ketertarikan saya untuk melakukan penelitian tersebut, yaitu khususnya penelitian bahasa khusus variasi bahasa yang meliputi variasi bahasa idiolek, dialek, dan sosiolek. Hadirin sekalian berbahagia, variasi bahasa berdasarkan penuturnya itu ada beragam. Yang pertama ada variasi bahasa idiolek, dan yang kedua ada variasi dialek, dan yang ketiga ada variasi sosiolek. Saya akan menjelaskan dan menyampaikan
tentang variasi yang pertama, yaitu variasi idiolek. Variasi idiolek ini merupakan variasi bahasa yang bersifat perorangan, mengenali suara atau gaya bahasa seseorang lebih mudah daripada mengenalinya dari karya tulis. Baik, berikut saya akan memberikan contoh percakapan tentang spontanitas mahasiswa yang berdasarkan variasi idiolek. Misalnya si A berkata, "Laya apa arep buka gunung." Terus si B jawab, "Aku arep ngeprint ke." Nah, terus yang si A jawab, "Lah, aku nitip ki." Nah, dalam percakapan tersebut ada kata la. Di dalam percakapan tersebut, kata la itu merupakan gaya bahasa atau pilihan kata yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dan yang kedua ada variasi dialek. Variasi dialek ini berdasarkan jumlah penutur relatif dan berada di tempat yang sama. Variasi dialek ini memiliki bahasa yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Contoh dari variasi dialek sebagai berikut. Misalnya percakapan antara si A dan B. Si A ngajak si B, "Yuk, merono." Terus si B jawab, "Aku nggak iso rono ke. Aku nembe diganyami bapakku kok." Nah, di kata diganyami itu kalau diartikan di bahasa Indonesia itu dimarahin. Diganyami itu merupakan bahasa dialek Jawa Pemalang. Dan yang ketiga ada variasi bahasa sosiolek. Variasi bahasa sosiolek ini berdasarkan pendidikan, status sosial, dan golongan kebangsawanan dan sebagainya. Dan untuk contoh variasi bahasa sosiolek itu seperti kutipan dialog berikut. Contoh si A bilang, "Makane aku nyantai nggarap skripsi, wong aku wis duwe gawean." Nah, kalimat tersebut itu merupakan variasi bahasa sosiolek karena di dalam kalimat tersebut si mahasiswa tersebut itu juga kuliah tapi memiliki pekerjaan. Jadi dia itu hadirin sekalian yang berbahagia, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan terdapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis data tuturan spontanitas mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan, terdapat variasi bahasa idiolek berdasarkan pilihan kata dan gaya bahasa. Dan yang kedua, terdapat variasi dialek berdasarkan perbedaan bahasa yang sangat tipis, namun itu termasuk variasi bahasa. Dan yang ketiga, terdapat variasi bahasa sosiolek berdasarkan pekerjaan, pendidikan, kebangsawanan, dan sebagainya. Sosiolek berdasarkan pekerjaan berciri khas menunjukkan sebuah profesi seseorang. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah orasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat memotivasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.